Oke guys, jumpa lagi dengan saya ya. Nah kali ini kita akan sedikit merubah suasana biar menjadi lebih silir ya, karena untuk menunjang mobilitas saya. Dan pada kali juga ada yang bertanya, Mas, update CVT untuk irit BBM. Nah itu main mana aja dulu. Oke, yang pertama kita langsung kupas ya. Ini kalau versi saya siapa? Sebut. Nah, yang lebih kencang. Nah, yang pertama, yang paling tidak repot, ya. Yang pertama dan paling tidak repot adalah ganti ini. Kita orang wih. Nah, apa ini mas? Ini kampas ganda. Kampas ganda ini kalau punya Vario atau keluarga Honda ya, itu bisa substitusi ke yang lebih panjang, terutama Vario. Kalau untuk Beat substitusi pakai NMAX saya kira kok tidak bisa, tapi ada yang bilang bisa. Kalau saya salah silakan komen ya. Nah ini di sini juga ada karet di sini. Nah kita tahu karet itu. Di sini ada juga karet. Itu karet untuk meredam si kampas. Jadi gayanya ketika diem gini, ketika jalan dia gini lepas. Nah kalau lepas gini dia kena si ini mangkok ganda. Nampak kalau Nah, nampak ilustrasi. Kalau jalan kan, kalau itu gini, kalau jalan dia gini. Nah, perbedaannya ini yang ketika jalan, ya, ini ketika jalan dan ini ketika idle. Tidak nampak. Ya tidak akurat banget sih, cuman ini ilustrasi aja. Nah, ketika jalan kayak gini, ini kan jalan gini ya. Ini muter. Set. Nah, ini muter gini, kampas ganda ikut muter. Tapi dia dulu yang muter, kampasnya dulu yang muter. Biasanya kalau ininya mangkoknya ini standar, ya itu dia akan slip dulu gini baru dia akan muter. Ikut muter dua-duanya. Kayak racing kan, nah gitu. Nah, untuk meminimalisir slip di awal karena mangkok kalian yang standar sebelumnya dibutuhkan kampas yang lebih panjang. Ketebalan kampas, apakah itu pengaruh? Nah terus gimana mas? Kalau untuk NMAX dia panjang, tapi kalau untuk Honda dia pendek tapi lebih tebal dikit. Nah itu secara perbedaan atau secara langsung di lapangan itu tidak signifikan banget. Yang signifikan adalah panjangnya, ya yang lebih panjang. Karena meskipun kampas ini lebih tebal, mentok-mentok dia itu paling 2 mili, lebih tebal 2 mili. Tidak sampai 1 cm. Sampai tebalnya ini sampai segini itu nggak mungkin. Ya. Atau tebalnya HP kayak gini nggak mungkin. Pasti ketika kampas itu ketebalan pasti sekali di starter motor langsung nyala kayak lompat gitu. Pasti. Nah, gitu. Langkah pertama adalah ganti kampas yang lebih panjang. Terus kampasnya gimana mas? Kampas yang Daytona tidak perlu. Kalau motor kalian yang biasa-biasa aja, Vario itu pakai NMAX. Kalau NMAX sudah oke, nah ya udah nggak usah ganti. Gitu. Paling ganti ini. Persentiknya ini milik Vario Cargo KVB kalau untuk NMAX. Kalau enggak KVY. Tapi pada banyak yang bilang KVY memang irit, tapi untuk putaran atas dia rada kurang. Itu gitu. Oke itu. Terus untuk keluarga Beat mas itu gimana? Kalau keluarga Beat biasanya kalian cari yang pantekan ya, karena pantekan untuk Beat, untuk Scoopy itu bisa lebih panjang. Tapi itu kalau kalian cari kampas yang pantekan ya, yang karbon pantekan aramid gitu, kalian butuh mangkok yang sudah dikartel ya. Mau kartel drag lurus atau kartel yang original lurus atau kartel menyilang, itu sesuai kebutuhan anda. Kalau anda nggak suka suara ngiung atau takut perjalanan jauh habis kampasnya, ya kalian pakai kartel lurus. Itu gitu. Kartel lurus ada beberapa macam juga. Kartel lurus yang dihujat adalah kartel lurus yang dia tuh lurus, padahal secara ilusi dia tuh ngedrat, kayak putaran drat baut, seakan dia lurus. Yang posisi yang kedua, dia ada yang kartel benar-benar lurus, garis 1 gitu, kalau nggak 5, 6 garis. Itu ada yang asli kayak gitu. Yang ketiga, dia lebih ke kayak grooving, kayak punya aku. Nah gitu, silahkan kalian cari sendiri yang kalian mau. Oke, itu poin pertama dari si kampas. Yang kedua, dari sisi mangkok juga sudah saya sebutkan barusan. Mangkok itu yang paling notaben keras adalah beratnya.
Vario 160, PJ 160, kelas 160 ketika dikasih boncengan, kasih penumpang blek itu biasanya banyak yang bilang di kolom komentar HP saya, kolom komentar YouTube saya itu katanya kayak apa? Ngeden, buat boncengan getar, kurang enak, ngeden, ya pokoknya banyak ketidakpuasan. Nah, itu disinyalir adalah mangkok yang terlalu berat, karena saya beberapa kali eksperimen juga dengan orang sini dan teman saya itu setelah ganti mangkok yang ringan, contoh seperti ini yang jadi bolong-bolong seperti ini, bobotnya yang berkurang, kalau nggak salah standar PCX 160 itu 880 gram, ini saya timbang ini cuma 600, ya turun 280 gram sekitar itu, ya itu motornya jadi stabil dan lebih enak dan buat boncengan tidak meraung dan pas saja. Nah itu kalau untuk mangkok efisiensinya memang berasa, tidak hanya sugesti, itu berasa ya. Jadi untuk kalian yang notabene irit, untuk dekat-dekat aja boncengan tetap irit, bawa barang irit, jadi mangkok kalian ke yang lebih ringan. Konsekuensi apa tuh kayak gini. Nah, konsekuensi jika kalian ganti mangkok yang lebih ringan, jangan kalian sandar dua terus dijebel meledak tuh. Tapi kalau mangkoknya berat aman ya, itu konsekuensi. Lanjut yang ketiga, per cuman itu oke, per ini kalian pakai standar aja, standar. Kalau nggak mau racing standar, beli baru tapi originalnya itu. Mas, aku masih ragu soal persentri. Oke, persentri kalian persentri kalau beli produk saya kasih modul ya, ada ya Mas Atin ya, kasih modul tentang persentri. Tapi kalau kalian mau ringkes, paling ringan adalah KVY, Bit Karbu, sedang KVB, KWN, Vario, paling agak keras K97. Terus ini juga mempengaruhi berat ya, ini mempengaruhi berat dan efisiensi daripada si kendaraan. Caranya gimana Mas? Ini tidak perlu di custom, cukup melakukan perawatan aja. Yang mana ini jalur pinggirnya ini ya, ini kalian pastikan adalah aman, tidak peyang ini peyang ya, ini peyang, contoh ini peyang, jangan sampai seperti ini peyang, ini nanti puli akan terhambat ketika sampai sini, pin gate akan terhambat ketika sampai sini dan puli jadi seret. Jadi misalnya ya, nah misalnya gini, tadi dia menghambat di sini loh ya, ini ketika akselerasi terus jalan 40, nah ketika mau ke bawah gini, feedback mau turun dari atas ke bawah, dia seret dulu, seret, digas lagi agak dalam baru dia mau jalan. Nah itu tandanya karena kalian gas dalam lagi, efisiensi pada kendaraan itu berkurang. Itu cukup lakukan perawatan, pergantian, wis 8 menit ya, pergantian grease-nya kasih delta loop aja nggak apa-apa. Dan kalian perhatikan ini lakar, ada dua lakar. Lakar pertama di sini, dalam ini lakar pertama, ini juga jangan sampai rusak. Biasanya kalau diputer pakai jari kayak gini, itu udah kasar, itu perlu ganti. Yang paling vital adalah ini, lakar bambu. Kalau sudah kasar, ganti ori. Biasanya orinya, kalau kalian mau cari ya NTN, itu awet. Standar Naci, tapi biasanya Cina. Dan sekarang, yang terakhir adalah si puli. Si puli ini kalian wajib perhatikan juga. Kalau kalian memang kejar efisiensi ringan, kalian ganti ini, sliding roller serika atau roller yang mirip Honda Freed mobil. Kan Honda Freed kayak gini ya. Nah, itu gitu. Nah, kenapa? Karena kalau daripada roller si bulat, dia kinerjanya lebih ringan sih. Ini roller ini dia muter, dia gini, around, dia nge-slide. Nah, dia nge-slide, beda kerja. Ini muter untuk membuka ramplet, dan dia nge-slide. Satu gini. Nah, satu gini. Set, naik turun, tapi ini tidak terus dia tuh bisa naik kayak gini, itu tidak, itu salah, itu penipuan ya, itu scamming. Yang benar adalah ketika naik ini batas toleransi ini dengan si ujung ini adalah selisih 3 mili daripada si ujung yang di sini ada tekuan. Tekuan ini sama ini selisih 3 mili lebih tinggi ini, karena kalau lebih dari itu dia nggak akan bisa, karena ini terlalu banyak limit yang ketabrak di ujung sini. Paling mentok segini, paling mentok ini udah bagus kayak gitu.
Dan kalau pakai sliding roller kalian tidak dibutuhkan untuk mentok-mentok ya, karena kenapa? Sliding roller adalah bawah tengah. Kalau kalian cari atas, tengah atas, enak pakai round roller. Oke, gitu. Ini adalah kesimpulan saya, dan saya tidak mendegradasi atau tidak menyudutkan bengkel lain. Benar-benar ini adalah yang saya setting sendiri dan yang saya alami sendiri. Oke, gitu. Saya tidak memaksa Anda untuk 100% setuju dengan saya. Kalau emang Anda setuju dan bingung, silakan WA admin kita ya. Jadi gimana tadi kesimpulannya? Oke, kita hitung 20 detik ke belakang. Semoga pas. Untuk kesimpulan, kampas ganda dulu, baru mangkok ganda. Dua hal ini yang paling penting dalam efisiensi. Baru per CVT, per sentri, baru puli belakang dulu. Yang set puli cewek, puli cowok ini tadi. Ini yang terakhir adalah rumah roller, bentuk roller dan kipasnya. Jangan pakai derajat berkurang banyak. Cukup pakai derajat standar aja jika kalian mau cari efisiensi. Saya dari Praxgeres. Terima kasih.